Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami kerjakan, yaitu Sistem Informasi Pengolahan Data Peminjaman Buku pada Perpustakaan. Studi kasusnya kita dari SMK Global Persada Mandiri Bekasi. Nah, kelompok kita ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Lutfi Arifianto, ada Imam Qori Mukminin, ada Trinurul Hafifah, Bunga Oktavia, dan juga Nabila Isnaini. Untuk beberapa slide nanti akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Nama saya Trinurul Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pengolahan data pinjaman buku pada perpustakaan, studi kasus SMK Global Persada Mandiri. Di sini perpustakaan itu sendiri merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Fungsi dan tujuan perpustakaan, yang pertama, memupuk bakat dan minat, yang kedua, mengenalkan teknologi informasi, dan yang ketiga, membiasakan akses informasi secara mandiri. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang latar belakang. Ada beberapa kegiatan dalam perpustakaan yang berhubungan dengan pengelola buku. Saat ini, perpustakaan menggunakan sistem manual dalam penukaran kembali buku yang telah dipinjam, sehingga cenderung rentan adanya kesalahan dalam penanganan data perpustakaan. Salah satunya dengan membuat manual menjadi sistem digitalisasi. Nah, di sini adalah kami akan menjelaskan juga tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah sistem yang masih manual, yang kedua adalah waktu yang tidak efektif dan efisien, yang ketiga adalah informasi yang mudah hilang, dan feedback yang baik. Di sini bisa kalian lihat ada salah satu gambar dokumentasi input buku kunjungan anggota perpustakaan dan buku peminjaman dan pengembalian anggota perpustakaan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengolahan data, baik dokumen masukan input dan dokumen pengeluaran output. Nah, di sini juga ada dokumentasi output yang bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah kartu anggota perpustakaan, di mana kartu perpustakaan ini terdiri dari NISN, nama, dan juga unit. Itu yang SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, di sini juga ada kerangka pemikiran. Nah, apa sih kerangka pemikiran itu? Nah, di sini kerangka pemikiran merupakan suatu penjelasan tentang kerangka berpikir kesisteman untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, termasuk menguraikan objek penelitian. Di sini ada masalah pengelolaan data perpustakaan dari data buku induk, peminjaman buku, pengembalian, dan pendendaan buku masih menggunakan konvensional. Nah, di sini juga ada pendekatan. Kita menggunakan algoritma, yaitu perancangan basis data, dan juga ada metode pengembangan prototype DFD atau UML, atau yang bisa disebut juga dengan coding. Nah, di sini ada program aplikasinya. Setelah kita buat metode pengembangannya, kita buat program aplikasinya. Nah, di sini program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan pada SMK Global Persada Mandiri, dan hasilnya Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan ini dapat mempercepat pelayanan terhadap pengelolaan data, buku induk, peminjaman dan pengembalian, dan juga denda. Nah, di sini juga ada tentang perancangan interface yang bisa kita lihat, yang telah kita buat mock-up-nya tentang rancangan tampilan program. Di sini ada rancangan login anggota, di mana login ini kami membutuhkan nama dan juga password. Apabila peserta atau pelajar ingin login, bisa diklik yang login ada di sebelah kanan, dan ataupun mau membatalkan atau tidak jadi, ini ada cancel. Nah, yang kedua ini ada rancangan input data anggota yang terdiri dari nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, setelahnya itu ada rancangan input data dalam buku. Di sini kita bisa lihat tentang tambah,
pencarian, judul, pengarang, jenis buku, dan aksi. Dan di poin 4-nya bisa dilihat juga tentang rancangan, input, dan edit data buku, ID buku, judul, pengarang, penerbit, nomor indeks, jenis buku, dan jumlah buku yang akan dipinjam. Dan di sini juga adalah rancangan informasi buku, yang dimana yang setelah poin 4 itu, dan ini poin 5 adalah poin final, dimana ada ID buku, ID bukunya berapa, nomor serinya, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya dari mana, dan nomor indeks serta jenis buku yang mau dipinjam dan jumlah buku yang akan dipinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fahri Mukminin dengan NPM 109210940209. Di sini saya akan mempresentasikan tampilan dari website yang kita buat. Yang pertama itu ada form login yang terdiri dari nama webnya, perpustakaan. Terus kedua itu ada username, password, sama ada fitur lupa password. Untuk username kita bisa menggunakan email yang kita input. Oke, selanjutnya itu ada dashboard. Untuk form login antara admin sama user sama aja, yang membedakan di sini hanya di dashboardnya. Ada buku, pinjaman, denda, anggota, pengunjung, sama untuk di admin ada user, grup, sama setting, sama keterangan bukunya sudah dipinjam atau belum. Oke, selanjutnya input data buku. Input data buku ini untuk ketika ada siswa yang ingin menyumbangkan bukunya. Nah, ini diinput datanya di sini. Yang diinput itu nama buku, itu terus kode buku, jenis, nomor ISBN, pengarang, penerbit, nomor indeks, sama jumlah, sama ada gambar yang harus diupload, gambar bukunya. Dari makalah yang sudah kami presentasikan, kami membuat dua kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi perpustakaan yang berbasis web ini mampu memberikan kemudahan bagi siswa dan siswinya untuk mendapatkan informasi buku yang akan dipinjam melalui website, baik dalam mencari buku atau mengetahui lokasi bukunya. Dan yang kedua, sistem informasi perpustakaan ini mampu memudahkan petugas perpustakaan dalam mengolah data anggota, data buku, transaksi peminjaman buku, pengembalian buku, data perpendaan, serta membuat laporan akhir perpustakaan. Dan demikianlah presentasi yang dapat kami jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.